Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Paksi Farm. Oke nih teman-teman, jadi video kali ini, konten kali ini nih ya, kita akan membahas untuk ternak ayam kampung di kandang kita ini versi skala rumahan nih teman-teman ya. Nah, apakah bisa menghasilkan peluang yang sangat bagus usaha pokok teman-teman ya? Jadi kita akan bahas teman-teman, dan ada tips-tipsnya juga ya, karena kan untuk ternakan kita di sini ya teman-teman, ada entok, ada angsa teman-teman, ayam. Nah, ini kan tentu saja kita harus mengeluarkan biaya untuk rawatan-rawatannya ya, terutama di pakan ya teman-teman. Nah, ini ya BTW untuk pakan pagi hari ini teman-teman, sayur-sayuran dari pasar di sini kita nggak dapet teman-teman, harganya naik, bener-bener naik. Biasanya kan 4.000, ini ada tapi dinaikkan jadi 7.000, enggak saya ambil ya. Saya pilih nyari sendiri hijauan seperti daun-daun pepaya, terus bayam kita cacah sendiri untuk campuran pakannya, itu bagus ya, hijauan-hijauan di area sekitar sini gitu aja. Karena satu sak ya yang biasanya harganya 4.000 ini naik jadi 7.000 teman-teman, enggak saya ambil, belum saya ambil ya, enggak cocok saya kalau kayak gitu. Keuntungan berkurang ya yang jelas teman-teman. Nah, oke. Jadi kan tentu saja kita harus bisa menghemat ya teman-teman, atau menekan ya biaya pakan ya. Dan satu lagi teman-teman, kita harus bisa menekan angka kematian ya untuk DUC kita ya, karena untuk pembesaran DUC teman-teman ini agak rentan ya teman-teman, mudah sakit, mudah terkena hawa dingin. Jadi misalkan nih dapat tetasan 10, kalau hanya mati 1, 2 itu masih normal-normal aja ya teman-teman. Ini di sini di kandang saya ini alhamdulillah hanya 1-2 sih yang mati ya teman-teman. Itu pun dari tetasan dari indukan yang masih muda-muda, rata-rata kan seperti itu ya. Meskipun kandang nggak saya lampu, pokoknya di pembesaran caranya ada di video sebelumnya, dari awal kita panen terus proses pembesaran usia 1 sampai 3 minggu ya, baru kita turunkan dari kandang panggung teman-teman, seperti itu ya. Ini masih ada beberapa ekor yang masih di kandang panggung tapi belum saya turunkan teman-teman. Nah, jadi teman-teman, untuk di kandang kita ini teman-teman usahakan ya, ini kan kalau di kandang saya ini kan semi umbar ya teman-teman, kandangnya semi umbar. Jadi ayam-ayam di sini yang terpenting area kandang, di dalam kandang itu bersih, dia akan sehat teman-teman ya. Tapi kalau di kandang full intensif, di kandang kurung gitu ya teman-teman, nah kalau kebersihan kandang nggak bersih ya, jarang dibersihkan, kotoran numpuk, terus ada kotoran ditumpuk dengan berambut gitu, kadang masih mudah terkena sakit teman-teman. Apalagi sirkulasi udara di dalam kandang teman-teman, itu nggak bagus, keluar masuknya udara nggak bagus, sinar matahari nggak bisa masuk juga secara langsung ataupun tidak langsung, itu juga sangat mempengaruhi angka kematian teman-teman. Jadi seperti itu, setelan harus benar-benar ideal ya kalau kandang full intensif. Nah, kalau misalkan hawa dingin
kandang harus ditutup, entah itu pakai kain atau pakai karung sak atau pakai plastik ya teman-teman, agar tidak terkena hawa dingin seperti itu. Ini pun nggak musim hujan, tapi kalau malam dingin banget kan teman-teman. Nah itu apa namanya, kita tutup ya teman-teman kandangnya. Kalau sore hari kita tutup apa namanya, agar angin malam nggak masuk teman-teman, nah kan biaya angka mati. Nah kalau saya sih saya satukan sama indukannya dulu teman-teman, dirawat sama indukannya dulu sekitaran 1 minggu sampai 2 minggu, baru indukannya kita pisah seperti itu. Nah ini untuk di kandang nomor 2 ya teman-teman, anakan ayam kampungnya ya. Sebagian sudah kejual nih DOC nya teman-teman, bagian sudah kejual, tinggal nyisa ini teman-teman ya. Kalau keuntungan semi umbar ya teman-teman, di sini anakan ayamnya ya jauh lebih sehat teman-teman, jauh lebih sehat ya. Maksudnya itu dia bisa berjalan ke sana kemari gitu ya. Kalaupun full intensif juga tetap sama, bisa sehat teman-teman. Ini pun rencana mau dibetek teman-teman ya, dibetek gitu ya. Nanti apa namanya, kandangnya masih luas, dia bisa lompat ke sini ke sana teman-teman, tapi dibetek biar nggak kemana-mana gitu ya. Rencana saya seperti itu teman-teman. Nah ini dia teman-teman, cuman nyisa ini beberapa sudah kejual di usinya. Nah jadi untuk skala rumahan ya teman-teman, agar bisa menghasilkan pokok gitu ya, usaha pokok gitu ya kan. Di ternakan itu istilahnya gini, kita tahu cara ternaknya, pola rawatannya tahu teman-teman. Nah terus kita tambah nih indukan ya, semakin banyak indukan kita harus bisa juga menghemat biaya pakan juga teman-teman. Terus di sisi lain kita harus bisa mendapatkan panenan yang lumayan banyak, entah itu kita menjual telurnya ataupun menjual DOC nya ataupun menjual anakan pedagingnya ya, seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah dan saya sarankan nih buat teman-teman semua ya, misalkan kandangnya luas ya teman-teman, bisa taruh entok juga, jadi ternak entok juga nih teman-teman ya. Ayam sama entok kan rawatannya sama, pakannya sama teman-teman ya. Jadi kita nanti bisa dapat panenan 2 ya. Apa namanya, misalkan trouble 1 masih ada satunya ya, ayam trouble masih kita bisa panen entok ya. Yang penting kita dapat pemasukan seperti itu teman-teman. Ataupun teman-teman hobi ternak bebek, disatukan sama bebek juga nggak masalah, yang penting kandangnya luas ya. Satu sama lain bisa nyari tempat sendiri, ada tempat tidurnya, ayam tidurnya kan nangkring ya teman-teman. Terus apa namanya, bebek juga ada tempat untuk nelornya seperti itu, ayam juga ada tempat untuk nelornya. Jadi areanya sendiri-sendiri, tapi dalam satu kandang itu bagus teman-teman ya. Kita bisa menyabet keuntungan keduanya kan, seperti itu. Oke. Nah yang terpenting teman-teman, kalau memulai ternak ya, istilahnya itu kita awali aja dengan hobi, kita seneng dulu teman-teman ya. Masalah nanti bisa menjadi usaha pokok atau enggak, yang penting kita mulai aja dulu, kita pelajarin teman-teman, pelihara dengan indukan sedikit dulu atau anakan yang sedikit dulu, kita rasakan ya gimana prosesnya nanti teman-teman ya. Kalau bagus lancar, baru nih kita tambah indukan lagi, terus tambah sarang lagi, misalkan indukan ya, tambah kandang lagi juga teman-teman, setelannya disamain ya, seperti itu. Oke, jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini teman-teman. Untuk ternak ayam kampung ini bisa menjadi usaha pokok enggak ya, tergantung manajemen kita ya teman-teman. Istilahnya itu gini, mudahnya itu gini, kita bisa menekan biaya pakan, produksi tetap normal, tetap stabil, jelas itu menguntungkan ya kan, seperti itu. Banyak limbah-limbah pakan atau sisa-sisa pakan yang bisa kita manfaatkan seperti itu, entah itu ampas-ampasan ya teman-teman ataupun hijauan. Tetap kalau saya di sini pakan pokoknya itu begatul teman-teman, pakan pokok nomor 1 itu, sisanya tambah-tambahan, campur-campuran ya, seperti itu. Oke, jadi itu dulu, terima kasih, salam ternak mania, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.